Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mereview salah satu jurnal yang terkait dengan audit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Auditing 1 dengan dosen Ustadz Sefki Mardian. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muzaffar Abdul Haq. Saya Salwa Zulharima. Saya Alia Rahmawati. Poin pertama yaitu permasalahan yang terjadi. Perlu teman-teman ketahui bahwa skandal keuangan yang marak terjadi ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan publik akan profesi akuntan publik. Sehingga memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, yaitu mengapa justru banyak kasus tersebut melibatkan akuntan publik, yang mana seharusnya menjadi pihak yang independen dan mempunyai keandalan dalam sebuah laporan keuangan entitas. Pada tanggal 31 Mei 2011, merupakan tanggal dikeluarkannya Undang-Undang tentang Akuntan Publik Nomor 5. Dan sejak saat itu, skandal-skandal laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik tidak juga mereda. Kasus yang merugikan masyarakat dan merupakan kelalaian akuntan publik salah satunya adalah kasus Garuda Indonesia dan kasus Jiwasraya. Pertanyaan besar pun kembali mencuat. Apakah aturan yang dibuat tidak dapat membentuk akuntan publik untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan? Kasus-kasus besar seperti Garuda Indonesia dan Jiwasraya merupakan fenomena yang mana menunjukkan bahwa kualitas auditor dalam proses pemeriksaan ataupun penilaian untuk digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan masih kurang baik dan berdampak pada ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Ternyata saat dibuatnya jurnal ini sudah lebih dari 10 tahun diberlakukannya UU tersebut dan tidak mengurangi penelitian-penelitian yang mengangkat tentang kualitas audit. Dalam pertemuan yang terjadi pada tahun 2018 pada Asian Audit Regulator Group, Suikyo mengatakan, sehingga kualitas audit menjadi suatu hal yang sangat penting untuk selalu dijadikan evaluasi dan koreksi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kode Etik Profesi Auditor, dan Audit Terhadap Kualitas Audit, Study Empiris pada KAP di wilayah Jakarta Selatan. Variabel pertama yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas audit. Terdapat 7 karakteristik yang merupakan hakikat budaya organisasi. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Perhatian akan hal-hal rinci, berorientasi pada hasil, berorientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan Huta Suhut and Reskino 2016 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Dan Prabayanti dan Widiani 2018 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Pada profesi auditor, kinerja berkaitan dengan kualitas audit. Dan hasilnya, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi untuk variabel pertama itu sangat berpengaruh positif. Terus kita lanjut ke variabel yang kedua, yaitu pengaruh kode etik profesi terhadap kualitas audit. Menurut Halim 2015 mengatakan, etika profesi meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum, tetapi di bawah standar ideal, agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut IAP atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, bahwa setiap CPA, CPA, dan anggota IAP harus patuh dan menerapkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika profesi yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan sikap cermat kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesi, dan itu adalah beberapa yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Menurut IAP pada tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ADH 2017 adalah etika profesi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian Valen Sudarno 2019, bahkan integritas auditor
serta perilaku profesional merupakan bagian dari kode etik auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi, hasil dari kode etik profesi sangat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kita lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu pengaruh fee audit terhadap kualitas audit. Menurut Agus 2016, fee audit adalah besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Menurut hasil penelitian dari Fahrudin and Handayani 2017, bahwa fee audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan hasil penelitian ini, Pramesti dan Wiramaja 2017 juga memberi bukti bahwa fee audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan hasilnya fee audit pun berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Jadi dari 3 variabel tersebut, semuanya ternyata memiliki pengaruh yang sangat positif bagi kualitas seorang auditor. Poin yang kedua, teori yang digunakan relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Salah satunya adalah teori kepemilikan, yang mengacu pada pengaruh dari pengaturan kepemilikan terhadap teknik terminologi akuntansi. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kepemilikan entitas dalam memengaruhi laporan keuangan dan kualitas audit. Selain itu, penelitian juga mengacu pada teori budaya organisasi, yang membahas karakteristik budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Teori ini digunakan untuk mendukung analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti budaya organisasi, kode etik profesi auditor, dan fee audit. Dalam konteks ini, teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dengan fokus pada pengaruh budaya organisasi, kode etik profesi audit, dan fee audit. Penelitian ini menggunakan teori-teori tersebut sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas audit. Poin yang ketiga, metode penelitian. Jadi, penelitian ini mendapatkan data utama melalui penelitian lapangan dari kuesioner yang disebar langsung pada responden sebagai pihak yang pertama, yaitu auditor eksternal yang bekerja di beberapa kantor akuntan publik atau KAP di wilayah Jakarta Selatan. Penelitian ini juga menggunakan populasi yaitu akuntan publik yang bekerja di KAP dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor KAP di wilayah Jakarta Selatan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Poin keempat, temuan riset yang diperoleh dari artikel ini adalah bahwa budaya organisasi, kode etik, profesi auditor, dan fee audit memiliki pengaruh yang positif, yang signifikan terhadap kualitas audit. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel-variabel ini secara bersamaan berkontribusi terhadap kualitas audit. Selain itu, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa budaya organisasi, etika profesi auditor, dan fee audit memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Dan peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya memperbanyak populasi dan sampel serta mempersiapkan lebih banyak waktu dan biaya dalam melakukan penelitian empiris guna meningkatkan perolehan data dari responden. Baik, mungkin itu beberapa poin yang dapat kami sampaikan setelah mereview jurnal pengaruh budaya organisasi, kode etik profesi auditor, dan fee audit terhadap kualitas audit dengan studi empiris pada KAP di wilayah Jakarta Selatan. Ditulis oleh Trisma Yarni Ellen, Muhammad Adam Prasetyo, dan Kurnia Sari Dewi pada tahun 2021. Mungkin itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Sebentar Kak, aku mau ngasih tahu informasi sedikit ya tentang kampus kita, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Nah, jadi di STI SEBI ini kami mempunyai 4 jurusan. Yang pertama ada manajemen bisnis syariah atau yang disebut juga MBS. Lalu yang kedua ada jurusan akuntansi di perbankan syariah. Lalu yang terakhir itu ada hukum ekonomi syariah. Nah, itulah 4 jurusan yang ada di STI SEBI. Lalu di STI SEBI juga ada 5 jenis program beasiswa.
Yang pertama ada ekonomi syariah pelopor pembangunan daerah atau biasa yang kita sebut sebagai ekspat juara. Lalu yang kedua ada ekspat berdaya, yang ketiga ada hafiz Quran, yang keempat ada entrepreneur muda, dan yang kelima ada dai muda pemberdaya. Nah, mungkin kakak mau ngasih sedikit info lagi. Kenapa sih kakak mau kasih tahu 5 alasan kenapa kalian harus masuk kampus kami, kampus TCB. Yang pertama, kenapa kalian harus masuk SEBI? Karena di kampus ini adalah kampusnya para juara. Lalu yang kedua, program pendidikan terintegrasi yang memadukan perkuliahan dan pembinaan karakter dari para mahasiswa. Lalu yang ketiga, dosen profesional dari akademisi dan praktisi. Lalu yang keempat, terbukti memiliki alumni unggul yang telah berkiprah di dunia kerja. Lalu yang terakhir, yang kelima, biaya yang terjangkau dan tersedia beragam beasiswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait kampus kami, kampus TCB. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa lanjut ke kalian. Oke, siap Kak Jofar. Muzaffar Abdul Haq, terima kasih ya atas pemberitahuannya terkait TCB. Boleh nih bagi teman-teman semua, bagi adik-adik semua yang ingin melakukan jenjang keperkuliahan, bisa banget join di TCB. Balik lagi, mungkin cukup sekian dari kelompok kita mengenai review sebuah jurnal. Saya Lia Rahmawati. Saya Asal Ulazul Harima. Dan saya Muzaffar Abdul Haq. Mengucapkan terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.